warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih semangat ya. Baik, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita kelas belajar Indonesia. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Mbak Laras. Oh, Mbak Laras. Bu, kalau Mbak Musa masih belum masuk, saya masih di WC. Oh, iya. Tapi kayaknya tadi udah bilang sama saya izin telat, Bu. Oh, iya, itu ada bosan. Iya. Tapi Mbak Laras kenapa? Sakit, Bu. Oh, iya, sakit ya. Baik, kita doakan ya semoga Mbak Laras cepat sembuh dan besok bisa mengikuti pelajaran dari Amin. dosen. Baik, di sini kita hari ini akan mempelajari tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Nah, di sini ibu memiliki gambar nih. Apakah ada yang bisa mendeskripsikan ini apa? Orang sama kader? Itu lagi orang beribadah, Bu. Ya, ini adalah orang yang beribadah di Ka'bah. Di mana orang ini itu memiliki tujuan. Beliau itu datang ke Ka'bah memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Nah, ibadah di sini itu bisa seperti ibadah umrah maupun ibadah haji. Sekarang kita buka paketnya ya. Baik, Bu. Buka. Kan dalam ikhlas dalam beribadah itu tercantum dalam Quran surat Al-An'am, Al-Baqarah dan Hadis Bukhari. Nah, kita baca bareng-bareng ya yang Quran surat Al-An'am ayat 162 163. Baik, Bu. Baik, sudah dibuka buku kalemnya. Bentar, Bu. Halaman 50. Nanti surat apa, Bu? Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Baca artinya, Bu. Ya, itu ayatnya dibaca bareng-bareng ya. Nah, tentu belum. Bentar, Bu. Ayat berapa, Bu? Ayat 162 163. Oh iya, Bu, sudah ketemu, Bu. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Sudah siap? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Nah, maksud dari Quran surat Al-An'am di sini itu bahwa kita sebagai manusia, kita diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah, semata-mata hanya beribadah kepada Allah, dan kita sebagai manusia itu tidak boleh yang namanya menyekutukan Allah. Nah, selanjutnya yaitu ikhlas beribadah juga terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Siapa yang membantu itu membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ya, beri aplaus untuk Mbak Rina. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ini mengandung arti bahwa padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikianlah itu agama yang lurus atau benar. Nah, isi kandungan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5 di sini itu bahwa kita sebagai umat manusia itu
diwajibkan untuk selalu beribadah, selalu sholat 5 waktu. Nah, kita juga diwajibkan untuk menunaikan zakat. Nah, zakat biasanya kita melakukan zakat apa? Tiap bulan puasa itu. Ya betul, itu zakat fitrah. Ada juga zakat di mana kita itu misalkan kita memiliki uang yang lebih, itu di uang banyak itu biasanya dinamakan zakat apa? Zakat mal. Ya, pintar. Nah, selanjutnya juga ikhlas dalam beribadah tersebut terkandung dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, siapa yang membantu membacakan? Saya Bu. Nah, silakan Mbak Aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakar radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hatta tataqalanu fa'adat wajanahu wa qala Abi Bakar tasma'una ya Rasulullah wa qarallahu lana taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wala akala ahdu anna akuna abda syakara walamma kashura musalla jasisan fa'idha arada an yarka'a qawma qaja'a thumma raka'a. Ya, bagus Mbak Aja. Nah, dalam hadis Bukhari tersebut itu mengandung arti dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau itu bukan bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Beliau bersabda, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Dan tatkala beliau rukuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak rukuk, maka beliau berdiri kemudian membaca ayat lalu rukuk. Nah, isi kandungan dari Quran hadis Bukhari di sini itu bahwa Nabi Muhammad saja yang sudah ditetapkan bahwa dosanya itu sudah diampuni, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang itu masih saja beliau selalu beribadah. Apalagi kita yang dosanya masih dihitung, amal ibadahnya masih dihitung tiap detiknya, kita harus lebih rajin lagi dalam beribadah. Nah, dalam ibadah sendiri itu ada dua, ada ibadah qauliyah dan ibadah fi'liyah. Di mana ibadah qauliyah itu ibadah yang apa? Ada yang tahu? Ibadah qauliyah itu ucapan. Nah, seperti contohnya apa? Ya, kita nggak usah baca Al-Quran, Membaca Asmaul Husna, berzikir, yang baca sholawat juga bagus. Nah, sedangkan ibadah fi'liyah seperti apa? Perbuatan. Ya, seperti menolong orang, zakat, beribadah, sholat juga termasuk. Yang bagus sekalian. Ya, abang sudah tahu semua? Sudah Bu. Nah, kalau beribadah yang ikhlas itu yang gimana sih? Ya, Ibadah ikhlas itu gimana? Maksudnya dia ibadah yang tidak mungkin mengharapkan pujian dari orang lain gitu. Bagus Dewi itu. Apalagi ada yang bisa? Ya, sedangkan niatnya benar-benar karena Allah Taala. Ya, bagus Mbak Manani ya. Ibadah yang ikhlas itu yang tadi ibadah yang tidak mengharap pujian, yang benar-benar hanya beribadah kepada Allah, mengharap ridho dari Allah. Apakah sudah tahu semua? Apakah ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya Bu. Ya, jadi Kenapa sih Bu saat itu termasuk ibadah kepada Allah? Ya, bagus pertanyaannya. Nah, zakat sendiri itu termasuk ibadah kepada Allah karena zakat itu kan kita kayak bersedekah gitu ya, kita memberi kepada nanti zakat kita itu dibagikan kepada orang yang kurang mampu gitu ya. Ya, bagus jadi pertanyaannya. Apakah sudah tahu semua? Sudah Bu. Sudah. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai ibadah yang ikhlas itu gimana. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, gimana? Dua kelompok ya, kelompok depan dan kelompok belakang. Nanti ibu kasih pertanyaan. Nanti itu kalian akan mendiskusikan contoh atau perilaku beribadah yang ikhlas itu gimana. Nanti dibuat tabel ya. Tabelnya itu ada 3 kolom. Yang pertama itu nomor, contoh ibadah yang ikhlas itu apa gitu, sama deskripsinya atau pelaksanaannya. Ya.
Sudah paham? Gimana pertemuannya? Ya sudah Bu. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Bu, makanya Bu, berarti ini masih di folio tulis ya Bu? Ini kan ibu udah bikin kertasnya, ini kertas ini sekalian. Oh, berarti sekalian ya Bu? Sekalian di kertasnya aja. Kita yuk terima kasih Bu. Jangan lupa juga kalau kayak gitu ya. Iya dikasih penjelasan. Ya penjelasan deskripsi atau penjelasannya gimana? Ya gimana pendapat kalian aja? Apakah panjang pendek ya? Kalau bisa ya yang panjang. Ya kalau ada apa yang ditanyakan? Ini berarti Ya satu boleh, minimal satu. Kalau mau lebih ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Gimana ada yang lebih? Satu nggak apa-apa, minimal satu. Kalau lebih ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Kalau lebih bisa contohnya, nggak usah penjelasannya yang ringkas aja nggak apa-apa. Gimana kalau udah selesai? Belum Bu. Gimana? Ini saya masih nulis Ya, belajarnya. Waktunya kurang berapa menit lagi ya Bu? masih 2 menit. Ayo. Ini kelompok 1 sudah Bu. Ya udah, kelompok satu sambil nunggu kelompok 2 selesai. Ya udah, kelompok 1 masih dulu semua. Kelompok semuanya Bu. Kelompok dulu semua. Semua. Oh, ya udah semua. Yaudah Bu. Perwakilan. Gak usah, kamu nggak mau maju. Malu. Ya udah maju semua ya. Silakan. Baik teman-teman, dari kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu contoh perilaku ikhlas beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sholat, yaitu orang yang sedang beribadah menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat agar dihindarkan dari sifat riya dan syirik. Ya, Seperti itu. apa ada lagi? Sudah Bu. Sudah, nanti Allah sama kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 siap belum? Siap Bu, sudah siap. Ya, silakan di. contoh perilaku ikhlas beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya salah satunya ada sedekah. Sedekah yaitu memberi kepada orang yang membutuhkan semata-mata hanya beribadah kepada Allah tanpa memiliki rasa ingin dipuji. Ya, bagus kelompok 2. Apa ada lagi? Ya, Ya, di Allah sama kelompok 2. Udah bikin apa senyum-senyum sendiri? Kamu, oh, apa? Ngewek. Iya tuh, apa ya? Ya, dari kedua presentasi kalian itu bisa dijelaskan bahwa apa namanya kita sholat, zakat, sedekah itu merupakan sebuah ibadah kepada Allah. Ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan sebelum itu akhiri? Tidak dulu. Ya, mungkin cukup ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin ya Allah. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan terus di Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya ibu mohon maaf.